Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fatsa, NIM 1813300000377, kelas 4 PGSD A8. Di sini saya akan mempelajari tentang analisis model problem based learning dan inquiry based learning yang diampu oleh dosen Ibu Erna Zumratun, MPD, mata kuliah model-model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran IBL dan PBL. Ciri-ciri model PBL. 1. Mengutarakan masalah. Model pembelajaran ini berlandasan pada pengaturan dalam mengajar sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa membuat pembelajaran yang diterima siswa lebih mengena dan bermakna. Yang kedua, berpusat pada sangkut paut terhadap setiap disiplin ilmu. Artinya pembelajaran ini berlandaskan pada masalah yang terdapat pada mata pelajaran khusus seperti matematika, IPS, dan IPA. Tetapi setiap masalah yang dicari sudah melewati seleksi yang ketat, sehingga persoalan akan berguna untuk siswa. Yang ketiga, penyelidikan original. Metode ini merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada masalah yang mewajibkan siswa untuk melaksanakan pencarian secara original, berguna untuk menciptakan solusi nyata pada setiap masalah yang dihadapi. Yang keempat, membentuk hasil dan mempresentasikannya. Pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk bisa menciptakan hasil dan dalam produk yang nyata. Hasil tersebut dapat berupa tulisan, video, multimedia, gambar, dan laporan. Yang kelima, PBL melatih kolaborasi dalam kerjasama. Pembelajaran yang berasaskan masalah ini memiliki ciri berupa kerjasama antar siswa terbentuk dengan solid. Ini bisa dibentuk dengan cara grup berdua dan grup kecil yang mempunyai banyak anggota. Ciri-ciri model IBL. Pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kelebihan model PBL. Penemuan solusi adalah metode paling signifikan untuk bisa memahami pengetahuan. Yang kedua, pemecahan masalah bisa menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bisa bermanfaat untuk menerangkan pengetahuan kepada orang lain. Yang keempat, memberikan rasa tanggung jawab dalam belajar. Selain itu, penemuan solusi ini juga mengembangkan siswa untuk bisa refleksi diri terhadap proses belajar. Siswa bisa mengetahui bahwa setiap pembelajaran pada hakikatnya adalah cara berpikir, tidak hanya belajar melalui buku atau guru secara mentah. Proses metode pemecahan masalah siswa cenderung lebih bersemangat dan menyukai dalam proses pembelajaran.
Yang ketujuh, metode PBL melatih siswa untuk berpikir kritis dan bisa mencerna pengetahuan baru secara solid. Kelebihan model pembelajaran IBL. 1. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan berkembangnya psikologi belajar. Psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa memiliki kemampuan belajar bagus, tidak akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangan model PBL. Bila pembelajaran tidak mempunyai inisiatif atau semangat dan permasalahan terlalu sulit dipecahkan, siswa akan merasa jenuh untuk hanya sekedar mencoba. Kesukaan PBL harus mengorbankan persiapan dan waktu yang tidak sedikit. Pemahaman yang kurang akan berdampak pada siswa dalam memotivasi diri untuk memecahkan masalah. Manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Kekurangan dari IBL, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbenturnya dengan kebiasaan siswa. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Sintak dari model pembelajaran problem-based learning atau langkah-langkah dari model pembelajaran problem learning. Yang nomor 1, konsep dasar. Guru menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, sumber, koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh mata pelajaran yang akan disampaikan. Pendefinisian masalah. Pada bagian ini, guru mengutarakan skenario atau permasalahan, lalu siswa melaksanakan aktivitas. Setiap siswa dalam grup harus menyatakan ide dan pendapat. Langkah ini bisa melahirkan berbagai macam ide pendapat. Pembelajaran mandiri. Siswa diharuskan menemukan referensi belajar dari banyak sumber agar permasalahan yang akan semakin jelas. Referensi bisa memiliki bentuk berupa artikel video, perpustakaan, berita, situs internet, buku apapun. Itu asalkan bahan berasal dari sumber yang relevan. Bertukar pengetahuan. Sesudah siswa memperoleh referensi yang diinginkan untuk penajaman materi, pada pelajaran selanjutnya siswa diminta untuk berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup.
sehingga pertukaran pengetahuan dalam grup diskusi bisa dilaksanakan dengan baik. Penilaian atau assessment. Terdapat 3 bagian yang harus dilakukan ketika penilaian, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seluruh penilaian dalam kapabilitas siswa dalam memperoleh pengetahuan terdiri aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan, di antara adalah laporan, catatan, pekerjaan rumah, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sintak pembelajaran IPL. Menyajikan pertanyaan atau masalah. Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah ditulis di papan. Guru membagi siswa dalam kelompok. Membuat hipotesis. Memberikan kesempatan pada siswa untuk curah pendapat dalam membentuk hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. Merancang percobaan. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Mengumpulkan dan menganalisis data. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Membuat kesimpulan. Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Persamaan model PBL dan IPL. Bersamaannya, siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam mencari informasi. Masih dalam bimbingan guru. Dalam pemberian masalah, tema sudah jelas dan mampu dipelajari siswa. Menjadi siswa lebih mandiri. Tugas yang diberikan berkelompok dan individu. Perbedaan model PBL dan IPL. Nomor 1. Problem based learning. Guru masih memberikan penjelasan dan ikut bercampur tangan. Permasalahan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, waktu dan biaya peralatan. Inquiry based learning. Siswa berpikir kritis dan mandiri tanpa bantuan guru. Peran guru sebagai moderator. Guru mengarahkan siswa untuk merumuskan hipotesis. Siswa dituntut mandiri dalam menemukan pengetahuan baru. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.